diskusi pada siang hari ini. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pertama-tama yang terhormat kepada Kang Rifai dan Kang Janatul Firdaus selaku ketua dan wakil ketua PCT beserta jajarannya, dan tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini saya sebagai moderator pada diskusi acara pada siang ini. Yang acara pertama yaitu pembukaan. Dengan membuka acara ini, membaca ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya diskusi ekoenzim dari subdivisi kajian yang akan disampaikan oleh Kang Amrul. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, teteh-teteh, teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Amrul gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Baik teh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sepatutnya bisa bersyukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul bertatap muka di acara ini meskipun secara virtual. Ya memang karena ini tuh namanya juga diskusi daring ya, teman-teman. Jadi sebelumnya saya menggunakan akun teman saya karena akun yang saya ini lagi bermasalah ya, teman-teman semuanya. Sebelum itu izinkanlah saya untuk sedikit memperkenalkan diri. Nama saya Amrul Islah, saya dari jurusan Agribisnis angkatan 2020. Nah, di sini saya merupakan anggota dari Divisi Kajian UKM Fakultas Pecinta Tanaman Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, yang dimana pada kesempatan kali ini dari divisi kajian itu mengadakan suatu proker ataupun program kerja, yang mana program kerjanya itu dinamakan dengan diskusi daring terkait ekoenzim. Nah, jadi akang-akang, teteh-teteh, teman-teman semuanya, di sini izinkanlah saya seorang mahasiswa baru yang mana masih dalam tahap pembelajaran untuk sedikit menginformasikan informasi-informasi seputar ekoenzim yang mana telah kami dari divisi kajian cari bersama-sama dari berbagai sumber yang relevan. Nah, jadi insya Allah diskusi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa diskusi kali ini terkait ekoenzim ya. Nah, mungkin di sini saya yakin sekali bahwa teman-teman, akang-akang, teteh-teteh semuanya ini sudah banyak yang lebih paham ataupun banyak yang lebih memahami mengenai apa itu ekoenzim, lalu bagaimana perannya terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, maka dari itu saya di sini selaku mahasiswa baru yang baru saja mengalami tahap pembelajaran ingin mengajak teman-teman, akang-akang, teteh-teteh semuanya untuk saling berdiskusi ringan, untuk saling sharing terkait pengetahuan yang baik untuk kita selaku mahasiswa pertanian. Nah, tidak panjang lebar, sebelum itu kita selaku mahasiswa pertanian yang ingin mengetahui apa itu ekoenzim,
senantiasa kita perlu mengetahui terlebih dahulu hal apa saja sih ataupun hal apa yang ternyata melatar belakangi adanya ekoenzim ini. Hal apa yang melatar belakangi mengapa ekoenzim ini bisa hadir di tengah masyarakat, di tengah kehidupan sehari-hari kita. Nah, sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa dunia ini merupakan dunia yang sudah kotor dan terdapat berbagai macam permasalahan. Nah, permasalahan yang bisa kita amati selaku mahasiswa pertanian yang tentunya cinta akan lingkungan yang bisa disoroti adalah terkait permasalahan sampah. Nah, jadi sampah di masyarakat, sampah di bumi kita itu sudah sangat banyak sekali. Di mana sampah yang kita temukan di lingkungan sekitar kita itu bisa dibedakan menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu ada sampah organik dan yang kedua itu ada sampah anorganik. Kita sudah mengetahui bersama bahwa sampah organik merupakan sampah yang cenderung lebih mudah untuk terurai di dalam tanah, sedangkan sampah non-organik merupakan sampah yang cenderung sulit ataupun sukar untuk terurai di dalam tanah dan memiliki ataupun perlu memakan waktu yang cukup lama, sekitar lebih dari 1.000 tahun untuk dapat terurai di dalam tanah. Nah, sebenarnya masyarakat di era globalisasi seperti ini sudah mengupayakan banyak sekali langkah-langkah yang cerdas untuk mengatasi jumlah volume sampah yang kian hari kian meningkat. Di antaranya adalah dengan penanggulangan sampah dengan berbagai cara. Namun yang jadi permasalahan untuk saat ini adalah masyarakat milenial, masyarakat yang hidup di era sekarang ini lebih terfokus pada penanggulangan sampah anorganik. Padahal teman-teman kita sudah mengetahui bersama bahwa sekitar 70% dari sampah tersebut berasal dari sampah organik atau sisa-sisa makhluk hidup yang terbuang. Nah, maka dari itu kita juga sepatutnya perlu memperhatikan hal tersebut. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa penanggulangan ataupun sebagai upaya untuk menanggulangi sampah organik itu sudah mulai digalakan. Misalnya adalah pembuatan ataupun pemanfaatan sampah organik menjadi sebuah pupuk yang berguna untuk menyuburkan tanaman. Tetapi tidak dapat dipungkiri juga bahwa hal yang dilakukan tersebut belum bisa ataupun masih tidak maksimal untuk menanggulangi permasalahan sampah, dan bisa dikatakan bahwa upaya yang sudah dilakukan sekarang ini tuh belum mencapai kata optimal. Nah, maka dari itu, ekoenzim sebagai POC ataupun pupuk organik cair hadir di tengah masyarakat untuk menjawab pertanyaan dalam menanggulangi sampah organik yang kian hari kian meningkat. Mungkin bisa di next deh. Nah, ini dia teman-teman permasalahan sampah. Nah, sampah pada dasarnya merupakan suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam. Nah, sampah ini dapat berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, pasar, dan lain sebagainya. Mengapa sampah bisa berasal dari rumah tangga? Memang kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya sudah mengetahui bahwa kebanyakan ataupun sebagian daripada individu, misalnya khususnya itu ibu rumah tangga, setiap harinya ibu rumah tangga itu cenderung membeli banyak sekali sayuran dari pasar ataupun dari pedagang keliling. Nah, limbah dari sayuran yang dimasak oleh ibu-ibu setiap harinya itu menyumbang ataupun berkontribusi dalam penyumbang sampah di dunia. Meskipun kita menganggap itu hal sepele, tetapi ketika si ibu rumah tangga itu senantiasa membeli sayuran dan juga menyumbangkan sampah dan dilakukan berhari-hari dan dilakukan oleh banyak ibu rumah tangga di seluruh dunia, maka bukan tidak mungkin sampah di dunia ini akan semakin menumpuk. Nah, alasan kedua mengapa sampah juga bisa berasal dari pertanian. Jadi teman-teman sebagai anak pertanian pasti sudah mengetahui betul bahwa negara Indonesia merupakan negara yang agraris. Nah, di mana banyak sekali komoditi pertanian yang ditanam di Indonesia. Misalnya adalah padi, jagung, cengkeh, dan juga lain sebagainya. Kita bisa melihat kasus ketika terjadi sebuah panen raya dalam satu komoditi, misalkan komoditi padi ya.
Nah, dalam panen tersebut, para petani senantiasa mengambil bagian tanaman yang memang bisa dimanfaatkan ataupun dikonsumsi, eh, sedangkan jumlah sampah yang dibuang itu lebih banyak daripada hasil yang diambil gitu ya teman-teman. Nah, maka dari itu artinya sampah dari pertanian itu juga bisa menyumbang akan peningkatan volume jumlah sampah di dunia. Nah, yang ketiga, mengapa sampah juga bisa berasal dari perkantoran? Mungkin untuk kasus yang seperti ini kita bisa berkaca pada masalah yang pertama, yaitu berasal dari rumah tangga, karena mungkin biasanya orang-orang di perkantoran itu senantiasa menyajikan makanan, misalnya buah-buahan segar. Nah, ternyata buah-buahan segar itu juga ketika tidak dimakan akan menjadi sampah yang lama-kelamaan bisa menumpuk. Nah, kemudian untuk yang terakhir adalah pasar. Saya yakin 100% bahwa teman-teman di sini pasti berpikir memang sih pasar itu merupakan satu produsen makanan sebagai penyumbang sampah paling besar di antara ketiga sumber yang tadi. Karena apa? Karena kita tahu bahwa segala sesuatu pasokan makanan baik organik ataupun non organik itu berasal dari pasar. Selain dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, pasar, dan ternyata masih banyak lagi yang belum bisa kita jelaskan. Nah, teman-teman, masalah sampah ini merupakan masalah yang sangat penting, yang mana dapat merusak ekosistem di lingkungan. Berdasar perhitungan Bappenas dalam buku Infrastruktur Indonesia pada tahun 1995, perkiraan timbulan sampah di Indonesia sebesar 22,5 juta ton, dan mana meningkat lebih dari 2 kali lipat pada tahun 2020, yaitu menjadi sekitar 53,7 juta ton. Bisa di next deh. Baik, selanjutnya kita beralih kepada pembagian sampah rumah tangga ya teman-teman. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya atau sudah dipaparkan pada bab sebelumnya bahwa sampah merupakan benda-benda ataupun zat padat sisa kegiatan manusia sehari-hari seperti pertanian, rumah tangga, perdagangan, hiburan, dan industri, dan lain sebagainya. Pembagian sampah itu terdiri dari sampah organik dan non-organik seperti yang telah disampaikan sebelumnya. Misalnya yang organik itu seperti sampah dapur, kayu, kebun, pasar, dan juga lain sebagainya. Dan sampah anorganik kita tahu seperti kaca misalnya, logam, plastik, kain, karet, besi, dan lain sebagainya. Bisa di next time mungkin. Nah, teman-teman, ketika kita sudah mengetahui latar belakang apa saja sih yang mempengaruhi hadirnya ekoenzim di tengah masyarakat, di tengah kehidupan kita, tentu kita perlu mengetahui apa itu ekoenzim. Nah, menurut Jatna pada tahun 2021, ekoenzim ini adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas buah dan sayuran, yang mana dicampur dengan dua campuran, yaitu gula dan juga air. Nah, jadi ekoenzim ini adalah ekstrak cairan yang mana dihasilkan dari fermentasi sisa sayuran dan juga buah-buahan dengan substrat gula merah. Nah, karena ekoenzim ini berbentuk cairan, maka ekoenzim juga disebut sebagai POC atau pupuk organik cair, yang mana dapat diaplikasikan untuk proses penyuburan tanaman dan juga menghilangkan hama dari tanaman. Mungkin bisa di next deh. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tujuan kami dari proker dari divisi kajian adalah menciptakan program kerja tentang pengetahuan seputar ekoenzim, maka kita sebagai mahasiswa yang memiliki intelektual tinggi, kita perlu mengetahui bagaimana tata cara step by step pembuatan ekoenzim yang baik dan benar sehingga dapat meningkatkan kualitas dari ekoenzim itu sendiri. Nah, langkah pertama yang perlu kita siapkan adalah tentu saja kita perlu memperhatikan alat dan bahan. Di sini bahan pokok yang tidak boleh diganti dengan bahan lain adalah bahan organik, misalnya sayur ataupun buah mentah, dan juga gula serta air. Nah, untuk mendapatkan hasil ataupun kualitas yang terbaik, kita perlu menggunakan perbandingan yang tepat. Di mana perbandingan yang tepat adalah 3:1:10. Untuk kita ambil contoh, misalkan kita memiliki 900 gram kulit buah, maka kita memerlukan 300 gram gula dan juga 3.000 mili. Misalkan kita punya perbandingan yang setengah ataupun yang setengah dari perbandingan sebelumnya.
Misalkan kita hanya memiliki 300 gram kulit buah, maka gula merah yang diperlukan itu cukup 100 gram saja, dan air yang diperlukan cukup 1 liter atau setara dengan 1000 ml air. Untuk bahan yang selanjutnya adalah botol. Mengapa botol diperlukan? Karena botol merupakan ruang ataupun sebuah tabung yang dapat menampung bahan ekoenzim ini sehingga proses fermentasi bisa berjalan dengan baik. Untuk yang selanjutnya adalah kita memerlukan blender. Mengapa sih kita memerlukan blender? Karena blender itu berfungsi untuk mencacah ataupun menghaluskan secara kasar bahan-bahan organik lainnya untuk dapat dilakukan fermentasi dengan baik. Dan alat yang keempat yang tidak kalah penting adalah kain kasa ataupun saringan. Nah, kain kasa ini ternyata punya fungsi yang cukup tidak bisa diselewengkan ya teman-teman, karena tanpa adanya kain kasa larutan ekoenzim kita tidak bisa sempurna ya. Bisa tapi tidak sempurna gitu. Jadi ketika kita tidak memiliki kain kasa ataupun saringan, ada sih penggantinya. Misalnya kita punya satu kain atau kaos yang carang dan tipis gitu ya, bisa mungkin kerudung itu bisa digunakan untuk menyaring ampasnya, memisahkan ampas dan larutan. Mungkin bisa di next ya. Nah ini dia, tadi yang pertama tuh kita sudah membahas alat dan bahan yang diperlukan, yang selanjutnya langkah pembuatan ekoenzim. Sebenarnya teman-teman juga semuanya sudah bisa membaca ya yang tertera di layar ini. Namun di sini saya ingin sedikit membacakan kembali. Nah, langkah yang pertama adalah kita perlu menuangkan semua bahan ke dalam botol. Nah, tadi sudah disebutkan bisa juga menggunakan blender untuk mencacahnya ya, hanya untuk mencacah, bukan untuk menyimpan proses fermentasi selama proses fermentasi berlangsung. Kemudian dicampur dengan gula dan air di dalam botol tersebut dengan perbandingan yang sudah kita tentukan, takarannya berapa. Nah, yang kedua adalah setelah kita mencampurkan semua bahan ke dalam botol, kita tutup botolnya, lalu kita simpan di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu dalam rumah. Jadi kita tidak boleh atau tidak disarankan untuk menyimpan larutan ekoenzim yang belum jadi ini di suhu yang tinggi, misalkan terkena sinar matahari, itu tidak baik. Ataupun mungkin kita menyimpan di suhu yang rendah atau di dalam kulkas, itu juga tidak disarankan dan tidak dianjurkan. Nah, untuk yang keempat adalah ini lebih kepada tambahan ya, bukan ke proses pembuatan. Nah, kadang di dalam ekoenzim ini tuh ada lapisan putih di permukaan larutan. Nah, jadi lapisan putih ini itu merupakan jamur, yang mana jamur ini menandakan bahwa larutan ekoenzim yang kita buat ini berhasil. Tetapi jika terdapat cacing yang muncul, kita perlu menambahkan gula segenggam saja, aduk rata, kemudian tutup kembali. Nah, jadi setelah 3 bulan teman-teman, setelah 3 bulan nih kita larutan ekoenzim kita ini udah bisa dipanen, maksudnya udah bisa kita jadikan POC ya. Tinggal kita ambil lalu saring menggunakan saringan. Pisahkan antara residu dan juga larutannya, yang mana larutannya itu yang disebut dengan larutan ekoenzim yang bisa kita aplikasikan pada tanaman, dan residunya itu berupa ampas kasar yang mana residu atau ampas ini dapat digunakan kembali untuk batch produk ataupun untuk produk selanjutnya, yang mana tinggal ditambahkan sampah segar saja. Tetapi juga residu ini juga bisa dikeringkan lalu di blender untuk dijadikan pupuk. Mungkin bisa di next deh. Setelah kita berbincang-bincang mengenai latar belakang hingga proses pembuatan ekoenzim sendiri, mungkin kita penasaran proses fermentasinya itu seperti apa di dalam botol. Nah, jadi proses fermentasi ini akan berlangsung selama 3 bulan. Nah, di bulan pertama ini akan dihasilkan alkohol. Nah, di bulan kedua ini akan menghasilkan cuka atau CH3COH, dan yang di bulan ketiga ini akan menghasilkan enzim. Nah, enzim ini yang kita sebut sebagai larutan ekoenzim. Nah, jadi teman-teman, pada bulan ketiga ini ekoenzim kan sudah bisa dipanen dengan cara disaring ya, untuk memisahkan antara larutan dan residunya. Tetapi residu dari pembuatan larutan ekoenzim ini tadi sudah dipaparkan, nggak usah dibuang ya teman-teman, karena kita bisa digunakan kembali. Yang pertama tuh sebagai starter atau isi, yang mana ini untuk membantu mempercepat
proses pembuatan ekoenzim pada batch produksi kedua. Nah, yang selanjutnya ini berfungsi juga untuk membantu proses penguraian di dalam speed tank. Kita tinggal hancurkan lalu masukkan ke saluran toilet. Dan yang ketiga ini adalah sebagai kompos ya teman-teman. Mungkin bisa di next ya Kak. Nah ini dia teman-teman catatan penting yang tidak boleh terlewatkan agar proses fermentasi di dalam botol itu berjalan dengan baik, agar ekoenzim yang dihasilkan juga berkualitas tinggi dan sesuai harapan. Yang pertama itu perlu diperhatikan, kita perlu menggunakan wadah yang bisa mengembang, karena wadah ini itu akan terisi gas-gas, sehingga maka dari itu perlu dibuka secara berkala untuk mengeluarkan gas-gas yang terdapat dalam botol. Dan yang kedua itu sampah untuk membuat ekoenzim termasuk kertas, plastik, logam, ataupun bahan kaca itu tidak dianjurkan digunakan. Bukan tidak dianjurkan, tetapi tidak bisa digunakan. Karena bahan-bahan tadi itu merupakan bahan non-organik. Nah, ketiga ini adalah kita perlu menghindari makanan berminyak, ikan, ataupun sisa daging. Karena ketiga bahan tersebut itu bisa kita gunakan sebagai bahan kompos kebun. Sementara untuk membuat enzim berbau segar, kita bisa menambahkan bahan-bahan yang memiliki aroma yang cukup kuat namun segar. Misalnya jeruk nipis, daun pandan, lemon, serai, dan lain sebagainya. Nah, poin enzim sudah, maka dari itu kita perlu menambahkan gula, tetapi gulanya itu dalam jumlah yang sama untuk memulai proses fermentasi selanjutnya. Maksudnya proses fermentasi lagi. Misalkan kita pada awal pembuatan ekoenzim kita menggunakan 300 gram gula ya. Kita menggunakan 300 gram gula. Nah, ternyata setelah 3 bulan tuh terdapat jamur tetapi tidak berwarna putih, artinya jamurnya berwarna hitam, sehingga itu mengindikasikan bahwa proses fermentasinya tidak berjalan dengan baik. Nah, langkah yang tepat untuk dilakukan adalah kita perlu menambahkan gula sebanyak 300 gram kembali untuk memulai proses fermentasi yang baru. Nah, yang selanjutnya adalah mungkin memiliki lapisan putih, tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini ketika kita menemukan lalat itu, oh iya tadi sudah dipaparkan, dan yang terakhir itu ekoenzim ini yang penting tidak akan pernah kadaluarsa, tetapi jangan disimpan di kulkas seperti yang saya paparkan sebelumnya. Mungkin bisa di next ya. Nah, ini dia teman-teman indikator ekoenzim bereaksi dengan baik. Nah, yang pertama itu warnanya cerah sesuai dengan bahan yang digunakan. Namun tergantung ya teman-teman, tergantung dari bahan apa yang kita gunakan. Misalkan ekoenzim yang kita buat ini bahan bakunya itu adalah dari buah nanas ya teman-teman. Maka warna yang bisa dihasilkan juga mirip dengan warna nanas. Akan tetapi teman-teman ya, terkadang meskipun bahan yang kita gunakan sama, namun terkadang terdapat mikroorganisme yang berbeda sehingga dapat menyebabkan warna yang berbeda. Itu tidak usah dikhawatirkan jika demikian. Nah, untuk indikator yang kedua adalah aromanya itu sesuai dengan bahan yang kita gunakan. Jadi tidak berbau busuk. Contohnya kita menggunakan bahan jeruk nipis, maka aromanya itu seperti jeruk nipis dan tidak berbau busuk ya teman-teman. Untuk indikator yang ketiga adalah adanya jamur putih. Nah, tadi sudah dipaparkan bahwa indikator suksesnya proses fermentasi di dalam ekoenzim di dalam botol itu, maka terdapat jamur putih. Nah, untuk poin yang keempat, ini tuh lebih bukan ke indikator ya, ini tuh lebih ke himbauan mungkin. Jadi setiap hari dalam bulan pertama itu sebaiknya dibuka untuk mengeluarkan gas. Jadi karena memang proses fermentasi di dalam botol ini menghasilkan gas-gas yang cukup banyak sehingga tentu saja dapat menciptakan suatu tekanan yang hebat ya. Jadi ketika kita tidak membukanya, maka gas-gas itu akan berkumpul lebih banyak, tekanannya akan lebih kuat, sehingga botolnya bisa
bisa muncrat ya teman-teman, mungkin bisa muncrat seperti itu. Apa ya istilahnya? Apa ya? Membludak ya. Setelah kita mengetahui proses-prosesnya, alangkah lebih baiknya sih kita mengetahui manfaat apa saja yang didapat dari ekoenzim ini. Nah, jadi teman-teman menurut Saifuddin pada tahun 2021, ekoenzim ini bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Mungkin bisa di next ya. Baik, ini manfaat yang pertama itu adalah sebagai cairan pembersih. Tidak dapat dipungkiri ya teman-teman, ternyata ekoenzim ini selain bisa jadi pupuk, dia bisa jadi cairan pembersih lantai gitu teman-teman. Jadi dia bisa mengusir serangga-serangga ataupun hewan yang tidak kita inginkan ada di dalam rumah. Misalnya semut, kecoa, apalagi ya, semut, kecoa, lalat, dan lain sebagainya. Nyamuk juga bisa terusir. Nah, manfaat yang kedua ini, tentu saja ini adalah manfaat pokok ya, sebagai pupuk tanaman. Nah, jadi ekoenzim ini bisa berguna sebagai pupuk tanaman untuk menyuburkan tanaman kita. Misalkan jika sayuran kita ingin bagus tumbuhnya, kita bisa pakai pupuk cair ini, pupuk organik cair tentunya. Nah, tetapi ketika kita ingin membuat cairan untuk pupuk tanaman ini, kita perlu memperhatikan komposisi untuk pengaplikasiannya. Jadi khusus untuk pupuk tanaman kita perlu perbandingannya itu berapa ya? 30 mili larutan ekoenzim ini berbanding dengan 2 liter air gitu ya, teman-teman. Caranya cukup mudah, kita tinggal masukkan larutan yang sudah ditakar tadi ke dalam spray bottle, kemudian tinggal disemprotkan kepada tanah untuk menyuburkan tanaman kita. Maaf ya teman-teman, tadi agak ini. Nah, yang kedua itu adalah sebagai pengusir hama. Untuk pengusir hama sendiri, pengaplikasiannya itu kita berbeda dengan pupuk tanaman. Jika tadi pada pupuk tanaman sekitar 30 mili larutan ekoenzim berbanding dengan 2 liter air, maka untuk pengusir hama itu ketika kita memiliki 15 ml larutan ekoenzim, maka air yang dibutuhkan untuk mencampurkannya adalah sebanyak setengah liter atau sekitar 500 ml. Caranya sama, tinggal masukkan kepada spray bottle, kemudian di mix ya. Iya. Terus kita tinggal semprotkan kepada bagian tanaman yang terdapat hama. Misalnya di daun ada hama nih, semprot gitu ya. Nah, yang selanjutnya adalah melestarikan lingkungan, teman-teman. Jadi kita sudah mengetahui bersama ya, teman-teman, bahwa larutan pembersih komersial yang ada ini seringkali mengandung berbagai jenis kimia, ya, senyawa kimia seperti halnya fosfat, nitrat, amonia, klorin, dan juga senyawa-senyawa lain yang mana berpotensi mencemari udara, tanah, air tanah, sungai, bahkan laut. Nah, jadi penggunaan ekoenzim ini sebagai larutan pembersih alami berkontribusi juga menjaga lingkungan bumi kita. Jika ditinjau dari manfaatnya bagi lingkungan, teman-teman, bisa diketahui bahwa selama proses fermentasi enzim berlangsung ini dihasilkan gas O3 atau trioksida atau yang biasa kita kenal dengan sebutan ozon ya. Jadi ini bisa menghasilkan ozon ya, berdasarkan Rubin pada tahun 2001. Nah, selain menghasilkan gas O3 atau ozon, ternyata kandungan dari ekoenzim ini juga menghasilkan H3COOH atau asam asetat ya, teman-teman. Di mana senyawa asam asetat ini berfungsi untuk membunuh kuman, virus, dan juga bakteri. Nah, sedangkan kandungan enzim itu sendiri adalah lipase, tripsin, amilase, yang mana mampu membunuh dan mencegah bakteri patogen yang berbahaya bagi tanaman kita. Selain dari 2 kandungan yang terdapat dalam ekoenzim itu, ada dua lagi kandungan yang tidak bisa kita lakukan lagi. Yang pertama itu adalah NO3 dan juga CO3 atau nitrat dan karbon trioksida. Yang mana nitrat dan juga karbon trioksida ini berfungsi sebagai nutrisi bagi tanaman kita. Nah,
tidak dapat dipungkiri bahwa ada lagi manfaat keempat, manfaat kelima yang ini adalah manfaat yang menjadi magnet bagi masyarakat kita, yang seharusnya menjadi magnet bagi ibu-ibu khususnya karena ekoenzim ini dihasilkan dari sampah organik dan bernilai ekonomis ya. Daripada kita membeli barang-barang yang bernilai tinggi ya, mending kan kita membuat aja di rumah. Mungkin bisa di next teh. Nah, teman-teman, ini dia contoh-contoh dari ekoenzim. Ini gambar yang pertama sepertinya ini bahannya itu dari jeruk ya. Dari jeruk. Mungkin yang kedua itu dari nanas kayaknya atau apa ya, saya kurang bisa melihat dengan jelas. Yang ketiga mungkin dari apa itu ya, serai atau apa ini kurang ya. Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri. Namun ini ya, ini dia botolnya kan seperti itu ya. Nah, ini dia, ini hasilnya. Nah, warnanya kan coklat bagus ya, coklat gelap ini, berarti bagus gitu kan. Ini yang sebelah kiri itu dia ketika belum dipanen, dan yang sebelah kanan ini dia contoh dari larutan ekoenzim yang sudah dipanen, sudah disaring ya, sudah dipisahkan residunya. Mungkin hanya itu yang bisa kami dari divisi kajian sampaikan. Memang apapun yang baik dan yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang buruk-buruk itu berasal dari kami sendiri. Mungkin teman-teman, kakak-kakak, akak-akak, teteh-teteh semuanya memiliki kritik dan saran untuk membangun kami. Karena pada dasarnya kami adalah mahasiswa baru yang masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Kang Amrul yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya akan menampilkan video kepada Terida. Dipersilahkan untuk menampilkan video yang sudah ada. Setiap tahunnya, Indonesia hasilkan 64 juta ton sampah. 60% dari total sampah tersebut didominasi oleh sampah organik. Padahal, sampah organik adalah jenis sampah ramah lingkungan. Pengolahan sampah bertujuan untuk menghemat penggunaan sumber daya alam dan energi. Sampah organik dapat diolah menjadi ekoenzim. Ekoenzim merupakan cairan multiguna seperti pembersih lantai, penyubur tanaman, dan penguat warna pakaian. Ekoenzim sebenarnya banyak sekali kegunaannya. Tapi yang paling populer yang kita sedang populerkan di komunitas kita adalah bahwa ekoenzim bisa mengganti pembersih lantai yang sampai sekarang banyak digunakan terbuat dari bahan kimia. Nah, ekoenzim murni tanpa kimia. Jadi untuk pembersih lantai itu benar-benar menghindari pencemaran bumi dari limbah kimia. Cara membuat ekoenzim sangat mudah dan dapat dilakukan di rumah. Bahan yang dibutuhkan adalah air, limbah organik, gula merah. Cara pembuatan: campurkan 100 gram gula merah dalam 1 liter air, masukkan 300 gram limbah organik, tutup wadah dan diamkan selama 3 bulan. Pada hari pertama sampai hari ke-15, buka tutup wadah sebentar kemudian tutup kembali. Hal ini dilakukan untuk membuang gas yang dihasilkan dalam wadah. Dengan memanfaatkan kembali sampah organik, selain berguna bagi kebutuhan sehari-hari, kita dapat memberikan sumbangsi bagi kelestarian bumi. Baik, Aceh jawab kepada teman-teman, dipersilakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan on mic dan on cam dan perkenalkan diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Rosid dari Subdivisi Kaderisasi. Izin bertanya kepada Kang Eteh kajian, boleh ya? Boleh kan ya? Nah, jadi langsung aja. Tadi kan nyaman banget dijelasin sama Kang Amrul ya. Luar biasa banget gitu, jelas gitu dijelasin. Terima kasih Kang Amrul sama Kang Eteh Subdivisi Kajian. Jadi pertanyaannya tuh gini, kan itu kan pembuatan ekoenzim itu selama 3 bulan. Lama loh, 3 bulan tuh seperempat tahun. Jadi bisa nggak gitu dipercepat gitu, misalnya dijadiin setengahnya gitu kan. Kita sendiri kan dari ekoenzim kan kita udah tadi tahu tuh pengertiannya, fermentasi segala macam. Nah itu kita bisa juga kan mengaplikasikan si ekonya sendiri tuh, pengefektifan atau efisiensi waktu tuh. Bisa nggak dijadiin sebulan setengah atau 2 bulan gitu. Nah kan ada, kita juga mengetahui ada yang namanya EM4 tuh, mikroorganisme tuh. Dia kan mikroorganismenya 10 pangkat min 6 kalau nggak salah ya, banyak 10 pangkat min 6. 10 pangkat 6. Jadi banyak tuh, kurang lebih 10 juta mikroorganisme di dalamnya. Bisa nggak dari pembuatan ekoenzim ini digunakan EM4 itu tuh untuk mempercepat proses pembusukan atau yang lainnya gitu dalam proses pembuatan ekoenzim ini gitu. Bisa nggak kayak gitu? Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Teguh atas pertanyaannya. Um, Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Mungkin mau ditampung dulu atau dijawab ya? Oh, boleh Kang Amrul. Jadi yang lain teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan. Jika ada yang mau bertanya lagi. Ya, saya izin bertanya TK dan Kang Amrul. Iya, Teh Sela. Ya, izin bertanya ya, Kak. Untuk larutan ekoenzim kan kita kan membuatnya tuh
ada ini ya kan, ada takaran-takarannya tuh, ada prosedurnya juga. Nah, terus kalau misalkan kita membuat larutan ekoenzim ini tidak apa ya, tidak sesuai dengan takaran yang ditentukan, nah itu apakah akan berpengaruh terhadap larutan yang nantinya larutannya gitu. Nah, terus juga pertanyaan yang kedua, kalau misalkan kita tuh buat larut gimana ya? Misalnya nih, kita kan udah nih buat larutan tuh lama ya 3 bulan. Nah kita kan nggak tahu nih larutan yang kita buat ini apakah berhasil atau enggak. Nah, jadi ada nggak sih tanda-tanda kalau misalnya larutan yang kita buatnya itu gagal gitu loh. Nah, terus juga kalau larutan yang kita buatnya gagal itu diapain? Apakah akan menjadi sampah lagi atau seperti apa ya? Terima kasih. Sama-sama Tesela. Oh iya, mungkin sambil menunggu jawaban dari teman-teman kajian, kita absensi dulu ya biar nggak lupa. Link absensi udah ada di untuk absensi dulu. Baik, mungkin di sini saya akan sedikit menjawab ya. Mungkin nanti ketika ketika jawaban yang saya berikan kurang mantap, mungkin teman-teman di sini, saya yakin teman-teman tuh banyak yang lebih paham dari saya karena saya masih muda dan masih dalam tahap pembelajaran. Nah, nanti teman-teman bisa sambil sharing ya. Di sini saya izin menjawab dulu. Terkait pertanyaan dari Kang Muhammad Teguh Arosid ya. Tadi ada kan ya tuh EM4 ya. Bisa enggak gitu kita menggunakan EM4 untuk mempercepat proses pembuatan proses fermentasi ekoenzim ini sehingga tidak berlangsung selama 3 bulan atau 1/4 tahun ya. Nah, sebetulnya kita tahu kan bahwa E4 ini kan sebagai bioaktivator ya, yang mana E4 ini merupakan bakteri fermentasi bahan organik juga gitu kan, yang mana fungsinya juga sama, dapat menyuburkan tanaman gitu, serta menyehatkan tanaman. Nah, tetapi yang perlu kita garis bawahi di penggunaan ataupun yang perlu kita garis bawahi dari ekoenzim sendiri ini adalah terkait dengan tujuan dari pembuatan ekoenzim itu sendiri. Nah, jadi tujuannya itu kan kita untuk memanfaatkan sampah-sampah organik yang sudah tidak terpakai. Nah, jadi bahan-bahan yang kita perlukan itu lebih baik kita gunakan sampah organik saja. Karena tujuan dari ekoenzim ini kan memanfaatkan sampah-sampah gitu kan. Nah, yang kedua, kita mengetahui bersama bahwa tujuan dari adanya ekoenzim ini juga kan untuk untuk meringankan untuk meringankan masyarakat gitu kan, sehingga tidak terlalu mahal gitu kan untuk membeli larutan komersil. Nah, namun ketika kita ingin menggunakan E4, kita sudah tahu kan harga E4 itu berapa. Mungkin ketika kita ingin membuat larutan, misalkan seorang ibu rumah tangga, dia ingin menciptakan larutan pembersih lantai dari ekoenzim ini. Dia tidak ingin mengeluarkan uang, misalnya dia ingin menghemat uang kan. Dia ingin menghemat uang, maka dia membuat ekoenzim. Tetapi ketika si ibu rumah tangga itu membeli E4 untuk mempercepat proses fermentasi, saya rasa pilihan si ibu rumah tangga itu tidak tepat karena tujuan awalnya dia ingin menghemat uang. Ketika dia membeli EM4, mengapa tidak dia membeli pembersih lantai dari awal sehingga tidak perlu menggunakan E4. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin menjawab ya. Saya mungkin kayak kurang bagus mungkin ininya. Boleh ditambahkan teman-teman yang lainnya. Kita saling diskusi aja ya. Kalau dari penanyanya mah puas banget. Makasih banyak.
Jadi ini ulasan aja ya Kang Amro, boleh kan ya? Ulasan Iya, boleh, boleh banget, Akang, boleh banget. pada intinya, oh ini ada yang berpendapat, boleh dibaca dulu kali ya. Ada yang berpendapat apa ini? Bismillah, izin berpendapat. Kang Teguh, ada kemungkinan unit-unit CH dan O pada gula pasir bisa mempercepat reaksi. Sebab unsur CH dan O itu bahan baku pokok biomolekul protein. Jadi dalam proses fermentasinya ada kemungkinan gula bisa terurai menjadi protein dan protein. Oh, iya iya iya. Ya itu baru itu mau nyinggung ke situ tuh. Makasih Kang Ahmad Khalif Akil Syafiq. Jadi ya berarti kembali ke prinsip dari ekoenzim sendiri ya. Untuk apa gitu buat ekoenzim kalau semestinya harus beli 4 gitu ya. Jadi si prinsip dasar dari ekoenzimnya malah hilang gitu ya. Oke ya. Eh, jadi satu poinnya dapat tuh Kang Amrul. Nah itu tuh tadi karena ada dari keterangan Kang Akas tuh ya. Nah kan kita juga tuh ada starter ya namanya ya kalau nggak salah, starter yang terbuat dari gula juga kan. Kalau kalau salah tadi ekoenzim tuh dari gula merah. Nah tapi di sini tuh ada gula pasir tuh, bisa tuh yang ukurannya nggak terlalu banyak sih, bisa juga dari nasi basi gitu, disiram aja, dikepret gitu ya, dikepret gitu. Itu tuh ya buat mempercepat juga gitu. Sama-sama bahan sampah dapur juga gitu. Jadi bisa nggak gitu pakai starter lain gitu dengan nasi basi yang diberikan gulanya itu untuk makanan mikroorganisme, udah gitu dibuatkan di ke ekoenzim kan tuh. Jadi ada apa ya, ada mikroorganisme yang lebih banyak gitu untuk mempercepat gitu, sehingga nggak 3 bulan loh. Nggak dengar 3 bulan itu wah gitu ya. Walaupun ya gitu memang ya namanya kayak proses pembusukan kita nggak, tapi bisa nggak gitu dipercepat gitu. Itu sih, bisa nggak pakai starter nasi basi atau gimana gitu gitu sih Kang Amrul. Kasih kasih tapi udah puas sih sebenarnya, tadi ada ulasan aja sedikit. Yang lain dari teman-teman, kalau ada tambahan lagi silakan. Ini ada Teh Dewi Puspa mau bertanya di forum chat. Assalamualaikum. Subsidi pemasaran, ingin bertanya, saat membuat larutan ekoenzim menggunakan bahan residu dari bekas pembuatan larutan sebelumnya, apakah dapat mempercepat proses fermentasi selanjutnya atau waktu yang dibutuhkan dalam proses fermentasi tetap sama aja dalam jangka waktu 3 bulan? Terima kasih.
Teh Dwi Puspa atas pertanyaannya. Baik, mungkin tadi ya, apa ya, sedikit menjawab ya, mungkin mau ada yang menambahkan boleh ya? Dari Kang Teguh nih, saya sempat baca dari artikel pada jurnal ya, di mana disebutkan bahwa pengujian yang telah dilakukan terhadap 5 sampel dengan kandungan yang berbeda-beda membuktikan bahwa sampel dengan kandungan 70% nasi basi dan 30% air itu menjadi sampel yang paling baik dan juga efektif untuk digunakan dalam pembuatan ekoenzim sebagai pengganti karbol pembersih lantai gitu. Hal ini juga telah diuji dengan uji pengamatan bau dan juga warna, uji derajat keasaman pH ekoenzim, dan juga limbah cair karbol. Nah, pencampuran dengan limbah organik, uji DO dan juga uji BOD gitu, Kang Teguh. Berarti bisa ya? Berdasar mungkin ada yang mau menambahkan boleh? Ya, makasih banyak Kak Amrul, berarti bisa. Oke, makasih banyak. Ya, sama-sama. Mungkin ini ya yang kedua mungkin ya dari tadi Teh Sela ya Teh. Iya, betul. Ya, jadi Teh Sela ya, kalau misalkan kita menggunakan perbandingan yang tidak sesuai aturan yang sudah disebutkan, eh, memang itu berdampak buruk, maksudnya nggak terlalu bagus ya. Misalkan kita punya limbah kulit nanas misalnya sebanyak 300 gram, tetapi kita airnya malah terlalu banyak. Itu malah akan mengurangi kualitas dari ekoenzim itu sendiri, begitupun sebaliknya gitu Teh. Jadi emang takarannya itu harus sesuai gitu Teh. Jadi tidak boleh berbeda gitu. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan yang kedua itu tadi ya sudah dipaparkan ya Teh ya sebelumnya kan, pada pembahasan sebelumnya bahwa ada indikator tersendiri mengenai sukses atau tidaknya kita menciptakan apa ya, fermentasi ekoenzim ini, yang mana sudah disebutkan bahwa ketika eh, terdapat terdapat warna putih di dalam larutan tersebut yang menandakan bahwa itu merupakan jamur, sehingga itu mengindikasikan bahwa larutan ekoenzim pada dasarnya proses fermentasi yang dilakukannya di dalam botol itu berjalan dengan baik gitu. Sedangkan ketika tidak terdapat warna putih, artinya tidak terdapat jamur berwarna putih melainkan jamur berwarna hitam, maka itu sebagai indikasi bahwa larutan yang kita buat itu tidak berhasil. Nah, upaya untuk menanggulangi hal tersebut adalah kita dengan menambahkan gula sesuai takaran dari awal. Kalau dari awal kita pakai 100 gram gula, ketika tidak berhasil, kita tambahkan lagi 1 gram gula untuk mengulangi proses fermentasi. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Mungkin ada teman-teman lain yang sekiranya ingin menambahkan, boleh ya kita diskusi sharing di sini. Terima kasih Teh. Iya, terima kasih juga jawabannya Amrul. Sudah jelas banget. Makasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Kang. Iya boleh Kang Ahmad, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya adalah Ahmad Arifin Syafiq. Saya dari kelas 2 Agroekoteknologi tahun 2020. Ngomong-ngomong saya ini non anggota ya. Saya izin bertanya, mengingat bahwa dari setiap bahan-bahan yang ada itu terdiri dari banyak enzim, seperti enzim peroksidase yang ada pada kangkung. Misalkan kalau misalkan mau dijadiin bahan bahan buat bikin ekoenzim ini, kangkung ini nanti ada enzim peroksidase. Ada juga kalau misalkan dari nanas. Nanas kan bromelin, termasuk enzim proteolitik. Nah, enzim-enzim yang berbeda pada limbah rumah tangga ini tentu fungsinya berbeda juga. Ada yang memutus ikatan peptida, ada yang juga yang hidrolisis dan seterusnya. Apakah nanti ketika dicampur mereka akan bentrok di dalam proses penyatuan dengan substratnya pada metode lock and key dan juga induced fit? Terima kasih kepada Kang Akas atas pertanyaannya. Jika teman-teman ada yang tahu jawabannya, silakan boleh, karena di sini kan kita diskusi juga kan. Kalau ada yang tahu, silakan on mic. Terima kasih. Iya kepada teman-teman, akang-akang, teteh-teteh semuanya, dikarenakan sumber referensi yang saya baca itu terlalu sedikit mungkin, sehingga saya rasa saya belum mampu untuk menjawab pertanyaan dari Kang Ahmad ya. Mungkin Kang Teguh ataupun teman-teman yang lain boleh menambahkan jawabannya. Sok silakan. Iya Teh Dewi, silakan.
izin ya, boleh nih untuk Kang Akas sedikit, siapa tahu penangkapan dari penjelasan materi Kang Amrul, ada pertanyaan dari Kang Akas, saya mencoba ingin menjawab, boleh Kang Teh? Boleh, Jadi, Kang Teguh, boleh. jadi Silakan. kan pertanyaannya tuh, ya sepenangkapan saya tuh, jadi kan di dalam tanaman atau sayuran yang dibuat menjadi ekoenzim sendiri kan memiliki enzim-enzim seperti kangkung memiliki enzim yang tadi disebutkan oleh Kang Akas tuh ya. Oke, enzim pada kangkung sendiri kita ketahui untuk apa gitu fungsinya gitu pada kangkung sendiri. Nah, kangkung pada dasarnya konsumsi manusia ya sayuran untuk memiliki enzim untuk kebutuhan proses metabolisme dalam tubuh kita. Nah, itu ya satunya ke situ. Nah, apakah enzim-enzim yang sudah banyak di dalam tanam itu akan bentrok dengan substrat? Nah, ini kan kita tuh bentrok di sini mungkin rebutan atau apa gitu. Nah, dengan adanya gula tuh kan tadi gula udah dijelaskan sama Kang Akas ya. Di dalam gula sendiri terdapat CH dan O pada gula pasir tuh. Bahan baku pokok biomolekul protein. Jadi dalam proses fermentasinya ada kemungkinan gula bisa terurai menjadi protein. Nah, jadi si gula itu bisa jadi makanan dari mereka gitu. Jadi karena ada makanan jadi aman-aman saja tidak mempengaruhi karena enzimnya itu demikian gitu Kang Agas. Jadi sepenangkapan ya, jadi menghubung-hubungkan antara pendapat Kang Akas, penjelasan Kang Amrul, saya satu padukan gitu menjadi uh, keterangan yang saya sampaikan tadi. Bagaimana Kang Akas? Oh iya dibalasnya di WA ternyata teman-teman. Kang Teh, apa nih? Makanan buat siapa? Si gula itu makanan buat siapa ya? Buat mikroorganisme gitu. Mikroorganisme yang berproses dalam yang terproses dalam uh, pembuatan ekoenzim itu. Ya pasti pasti ya ini karena pendapat ya kan tadi kalau kata moderator kita diskusi gitu ya pasti belum tentu tepat dan belum tentu benar gitu ya itu hanya pendapat dari si Teguh seorang kalau kata Kang Abrul mahasiswa baru yang masih kurang ilmunya gitu. Begitu Kang Akas, nggak apa-apa, pasti sih belum belum tentu benar, belum tentu tepat dan melenceng pasti gitu. Tapi nggak tahu kita ya karena namanya diskusi kita di sini. Oke. Terima kasih kepada Kang Teguh. Mungkin dari yang lain, jika ada yang mau menambahkan, silakan. Ini Kang Akasnya udah keluar ya kena. Mungkin sinyalnya jelek kali. Gimana teh moderator dilanjut aja apa gimana ya? Iya, kalau misalkan ada yang mau jawab, silahkan dilanjut. Mungkin kalau tidak ada yang menjawab,
di luar forum aja kali ya. Ya, mungkin Teh Eka ya, ini dari yang Teh Dewi tadi belum kejawab ya, tadi belum sempet. Iya, dari Teh Dwi belum kejawab. Oh ya, jadi ini menurut pendapat Amrul ya, teman-teman bisa saling sharing, bisa saling berdiskusi untuk menambahkan ataupun untuk mungkin menyanggah ya, boleh. Jadi tadi kan sudah dipaparkan sebelumnya bahwa residu yang telah dihasilkan oleh proses fermentasi kan yang mana larutannya dipisahkan residunya itu bisa juga digunakan sebagai starter ya. Jadi untuk mempercepat proses pembuatan ataupun proses fermentasi selanjutnya. Karena residu ini bisa juga apa ya sebagai katalisator ya mungkin mempercepat gitu ya. Jadi menurut saya bakalan kurang dari 3 bulan ya. Mungkin tidak terlalu signifikan kurangnya, tapi tidak akan genap 90 hari mungkin seperti itu ya. Itu menurut pendapat saya. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan boleh. Gimana Teh Dwi atas jawaban dari Kang Amrul? Jika teman-teman ada yang mau nambahkan lagi silakan on cam. On mic maksudnya, mohon maaf. Ya baik, terima kasih Teh Dewi atas pertanyaannya. Sepertinya Teh Dewi mungkin kurang ini ya, apa Teh Dewi itu kayak kurang seret mungkin sama jawaban saya mungkin ya. Tapi maafkanlah, mohon maaf saya seperti inilah keadaannya Teh. Terima kasih. Maaf Kang Teh, izin bertanya boleh? Iya boleh Teh Amnista. Oke, Kang Teh izin bertanya ya. Saya Silmi Hanina Amnista dari jurusan Agribisnis 2020. Izin bertanya nih terkait manfaat ekoenzim yang sudah disebutkan tadi kan ada sebagai cairan pembersih, pupuk tanaman, pengusir hama, dan melestarikan lingkungan. Nah, apakah manfaat lain dari ekoenzim ini dapat membunuh virus? Terlebih kan kita lagi ada di masa pandemi ini ya, pandemi virus corona. Menurut Akang Teteh ini kira-kira bisa nggak sih ekoenzim ini digunain? Mungkin itu aja Kang Teh. Makasih. Sama-sama Teh Silmi.
Mungkin Akang Ate yang lainnya ada yang mau jawab, boleh banget nih. Mungkin dari kajian sendiri belum bisa jawab, dari yang lain boleh nih tambahin, silahkan. Boleh kali ya. Sedikit Kang Abrul dulu lah yang itu yang punya wewenang ya. Kang Abrul mau jawab kan ya? Enggak, paling cuma sedikit aja ya, ini cuma informasi aja gitu kan. Nggak apa-apa, Kang Abrul dulu sok punten ya. Ya mungkin cuma sedikit informasi aja ya, karena tadi juga sudah disebutkan bahwa ketika proses fermentasi berlangsung selama pembuatan larutan ekoenzim ini, jadi dia menghasilkan gas O3 yang biasa disebut dengan ozon. Nah, karena ekoenzim ini memiliki kandungan yang dapat melepaskan ozon, dan ternyata senyawa-senyawanya juga dapat mengurangi karbon dioksida. Ketika disemprotkan ke udara, maka ekoenzim ini dapat memakan virus-virus yang berbahaya yang mana terdapat di udara. Mungkin informasi sempit itu yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin Kang Teguh mau menambahkan, boleh. Nggak bisa kita tanya ke ini dulu yang penanya, kalau sudah puas berarti cukup. Ya, tes ilmiah puas kayaknya ya. Udah wakilin banget gitu. Gimana Teh Sulmi? Iya, Kang Teh, lumayan cukup lah terjawab. Berarti cukup. Terima kasih. Nggak apa-apa Kang Teguh, kalau mau nambahin nggak apa-apa. Iya, Kang Teguh, sangat dibolehkan sekali karena ini kan kita forumnya diskusi ya, diskusi daring, pendapat apa saja kita bisa sampaikan gitu kan. Nah, benar. Oke, sedikit ya. Ini pandemi gitu ya. Ternyata di pandemi sendiri di daerah mana tuh, Jawa Timur kalau nggak salah. Di daerah Jawa Timur tuh sudah melakukan hal demikian, yaitu penggunaan disinfektan ya. Kita mengetahui bersama cara antisipasi penggunaan antisipasi datangnya virus COVID-19 itu kan dengan penyemprotan disinfektan tuh. Tiap-tiap rumah suka dipakai dari RW atau RT tuh suka nyemprot disinfektan. Ternyata disinfektan juga bisa dibuat dari pembersih-pembersih lantai gitu kan. Nah, kan tadi udah disebutkan bahwasannya ekoenzim ini bisa menjadi pembersih lantai gitu ya. Nah, ini sendiri bisa tuh, kata nih sebagian katanya Pak pegiat lingkungan menyatakan ekoenzim itu cair organik yang juga berfungsi sebagai disinfektan alami. Nah, kalau sudah disinfektan berarti bisa karena ini termasuk disinfektan, berarti bisa sedia payung sebelum hujan tuh, bisa menanggulangi gitu ya, bisa mengantisipasi gitu dengan adanya datangnya virus COVID gitu. Nah, ini tuh udah dilakukan di Buleleng tuh. Nah, dari BPBD tuh berarti dari pihak kabupaten atau kotanya sendiri sudah melakukan hal demikian. Ini luar biasa banget gitu ya. Jadi sama gitu ya, 300 gram buah atau sayuran yang udah busuk tuh dicampur dengan 100 gram molasi yang tadi udah dijelaskan lah pembuatannya makan ambil tuh. Jadi bisa pokoknya mah bisa jadi disinfektan gitu, disemprot gitu ya, pakai sprayer gitu ya. Jadi alami, nggak usah beli, dan bisa menjadi ini makasih banyak Kang di subdivisi kajian udah mah di masa pandemi kegiatan daring di rumah kita bisa bermanfaat buat masyarakat, pembuatan ekoenzim bisa menyelamatkan nyawa lah gitu secara ininya mah ya, secara luasnya mah gitu.
Gitu. Makasih banyak. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Kang Teguh atas Akang Teh 2019. Ada yang mau nambahin dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya? Boleh? Boleh banget nih. Gimana Kang Teh? Mungkin kalau udah kalau tidak ada yang mau nambahin, mungkin dicukupkan saja ya. Mungkin diskusinya dicukupkan saja. Selanjutnya kesimpulan dari diskusi kali ini yaitu tentang ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapuran, gula, coklat, gula seperti gula merah, gula tebu gitu, dan air warna coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat reaksi biokimia di alam untuk menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah buah atau sayuran. Manfaat dari ekoenzim sendiri bisa menjadi cairan multiguna dan aplikasinya meliputi rumah tangga, pertanian, dan juga peternakan. Pada dasarnya, ekoenzim juga mempercepat reaksi biokimia di dalam untuk menghasilkan enzim yang berguna menggunakan sampah buah. Enzim dari sampah ini adalah salah satu cara manajemen sampah yang memanfaatkan sisa-sisa dapur untuk sesuatu yang sangat bermanfaat. Cairan ini bisa menjadi pembersih rumah maupun sebagai pupuk alami dan pestisida yang efektif. Ih, gue belum on mic, anjir. Oke, baik. Mungkin diskusinya dicukupkan saja. Kita langsung ke kesimpulan dari diskusi kali ini, yaitu tentang ekoenzim. Ekoenzim adalah hasil dari fermentasi limbah dapur organik seperti ampas dan air. Warnanya coklat gelap dan memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat. Pada dasarnya, ekoenzim mempercepat kok tadi
Oh, mohon maaf. Tadi suaranya kedengaran nggak? Tadi Terdengar pertama. teh. Oh, mohon maaf. Gak apa-apa teh. Mungkin udah selanjutnya yaitu sesi dokumentasi dulu ya. Yuk teman-teman pada on cam dulu, kita dokumentasi dulu. Ayo on cam guys. Panik, pada ngechat kita. Gelap ya di sini, aduh. Lampunya mati. Yuk siapa nih yang screen capture? Yuk, Kak, nge-screenshot nggak? Amrul pakai center tuh biar terang. Ayo teman-teman on cam dong. Ntar ya. Ntar jangan dulu teh, jangan lu ninggalin teh bentar. Mana nih yang screenshot? Halo, Teh Rida bisa screenshot nggak? Teh Rida. dihitung dong. Nggak apa-apa teh, gelap di sini lagi, lampunya mati. Sebentar Teh, Ya, banget Amrul kelihatan Teh giginya. Teh Ridanya mungkin nggak tahu terkendala sinyal apa gimana. Halo Lulu. 1, 2, 3. Oke, cuma ngitung teh. Wah, parah, Teguh, parah. Astagfirullah. Ulang dong, hitung. Dihitung. Ya, Teguh yang hitung ya. Teh Rida ya. Ayo. Oke. 1, 2, 3. Oke. Maafin yang pertama.
Halo Teh Lulu. Halo. Punten Akang Teteh, maaf ya, sulit banget. Gak apa-apa Kang Amrul. Kang Daus jalan-jalan.